Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Silakan duduk. Bahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Mulai dari minggu lalu, dalam kalender gerejawi kita memasuki yang disebut dengan Minggu Sengsara. Dan secara pribadi pun kami sekeluarga dari sejak minggu lalu memasuki Minggu Sengsara. Karena saya terkena ketularan penyakit dalam bahasa Jepang otafukukase atau gondong bengkayaki ya. Ini penyakit katanya kalau udah kenanya waktu udah dewasa bahaya sekali, apalagi buat kaum pria, dan bisa munculnya sampai besar sekali dan ada ditambah dengan demam, dan kalau saya ada kena juga batuk, sehingga 2 malam berturut-turut, hari Minggu malamnya dan juga pun Senin malamnya saya mengalami sulit sekali tidur. Tengah malam selalu bangun merasa kedinginan, merasa sakit di sini dan batuk-batuk juga. Selain saya seperti itu, anak kami juga Jun kena penyakit dalam bahasa Jepang disebut teasi kuchibyo. Jadi tangannya, kakinya, dan mulutnya itu ada sakit, termasuk juga di dalam mulutnya ada sariawan. Sehingga dia kalau lapar kan dia pengen makan, dan memang nafsu makannya kan besar dia. Dia makan tapi kena sariawan, aduh sakitnya minta ampun kan, jadi dia teriak itayo, itayo gitu ya. Tapi karena dia pengen makan juga, dia lupa, dia makan lagi, itayo, itayo. Terus begitu berulang-ulang. Dan malam-malam dia juga kalau tidur suka terbangun, rupanya sakit juga gitu ya, sehingga dia bangun terus dia teriak gitu, itayo, itayo gitu ya. Ya, kemudian Ibu Yuko juga hari Minggu malam demam, tapi puji Tuhan langsung segera sembuh sehingga bisa dipakai Tuhan untuk merawat suami dan anak yang sedang sakit. Ya, sakit pun juga menderita, tapi merawat orang sakit apalagi 2 sekaligus itu pun juga cukup menderita juga. Sehingga itulah tadi saya sebutkan, kami sekeluarga juga sudah memasuki Minggu Sengsara. Tetapi seperti sengsara Tuhan Yesus, oleh karena kesengsaraan Tuhan Yesuslah maka kemudian kita bisa mendapatkan pengampunan dosa. Kita bisa mendapatkan hidup yang kekal karena Tuhan Yesus sudah sengsara bahkan sampai mati buat kita. Dan saya yakin, percaya juga, kesengsaraan di dalam hidup kita sebagai orang Kristen itu pasti tidak pernah lepas dari izin Tuhan, dan bahkan Tuhan akan, seperti di Roma 8 ayat 28 mengatakan, bahwa Tuhan akan bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sehingga kesengsaraan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu juga akan membawa kebaikan bagi hidup kita. Amin. Salah satunya Bapak Ibu dan Saudara yang bisa saya sharingkan dengan Minggu Sengsara kami ini, karena saya jadinya tiap hari makan bubur aja terus. Puji Tuhan, rencana saya untuk diet bisa ada kemajuan. Saya turun 2 kilo dalam 1 minggu ini rekor. Ya, itulah Allah turut bekerja
dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anaknya yang mengasihinya. Hanya kita perlu sabar, kita perlu menantikan waktunya Tuhan, supaya kita benar-benar bisa melihat kebaikan Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin, Pinkan? Ya. Bicara soal waktu, ada sebuah puisi yang berjudul Luangkan Waktu, dan mari kita sama-sama membaca bersama puisi ini. Luangkan waktu. Luangkan waktu untuk berpikir, karena itu adalah sumber kekuatan. Luangkan waktu untuk membaca, karena itu adalah dasar kebijaksanaan. Luangkan waktu untuk bermain, karena itu adalah rahasia awet muda. Luangkan waktu untuk diam, karena itu adalah kesempatan mengenal Tuhan. Luangkan waktu untuk peduli, karena itu adalah kesempatan menolong sesama. Luangkan waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Luangkan waktu untuk tertawa, karena itu adalah musik jiwa. Luangkan waktu untuk bersikap ramah, karena itu adalah jalan menuju kebahagiaan. Luangkan waktu untuk memiliki visi, karena itu masa depan dibentuk. Luangkan waktu untuk berdoa, karena itulah kekuatan terbesar di bumi. Ada banyak kata-katanya yang dalam sekali ya dalam puisi ini. Mungkin buat orang-orang muda sangat senang dengan kalimat luangkan waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Tapi saya harap ini juga bukan hanya untuk orang yang belum menikah, tapi kita juga yang sudah menikah. Mari kita meluangkan waktu juga untuk mencintai dan dicintai oleh pasangan kita. Makanya saya sangat senang sekali mengutip omongan dari seorang pendeta dan juga sekaligus konselor di Amerika yang dia menyarankan supaya setiap pasangan minimal sebulan sekali itu memiliki waktu kencan, waktu pacaran yang hanya berdua aja. Suami istri ya, yang sudah jadi suami istri itu sebulan sekali ada waktu untuk pacaran berdua. Jadi jangan ajak anak-anak, jangan ajak yang lain, berdua aja. Ambil waktu sejam, 2 jam, atau kalau bisa 3 jam yang hanya berduaan saja. Itu akan sangat bagus menjadi kesempatan kita meluangkan waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan, dan itu bisa kita dapatkan dari pasangan kita. Jangan dari yang bukan pasangan kita, bahaya. Lalu juga di kalimat terakhirnya dikatakannya, luangkan waktu untuk berdoa, karena itu adalah kekuatan terbesar di dunia. Selain dari masing-masing kalimat-kalimatnya yang penuh dengan makna ini, secara keseluruhan puisi ini mengajarkan kita betapa pentingnya untuk kita mengatur kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, apalagi kita yang tinggal di Jepang, kita seringkali menjadi begitu sibuk sehingga kita lupa untuk mengerjakan hal-hal yang sebenarnya sangat penting dalam kehidupan kita. Kesibukan kita membuat kita lalai atau bahkan membuat kita tidak sadar apa yang sebenarnya penting dalam hidup kita untuk kita kerjakan, tetapi kita jadi tidak mengerjakannya. Itu sebabnya sangat penting sekali buat kita untuk tahu dengan jelas dan selalu mengingat lagi hal-hal apa yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan selama kita hidup di bumi ini. Dan kita harus meluangkan waktu untuk mengerjakan itu. Karena apabila kita tidak meluangkan waktu untuk mengerjakan ini, kita tidak akan bisa mengerjakan itu. Kalau hal itu merupakan hal yang penting dan mendesak, maka biasanya kita akan bisa melakukannya. Tapi kalau itu merupakan hal yang penting tetapi tidak mendesak, karena tidak mendesak, itu seringkali membuat kita menunda atau melakukannya, dan kita menunda terus sampai tanpa kita sadari akhirnya kita tidak mengerjakan hal yang penting itu. Jadi seperti puisi ini mengatakan, luangkanlah waktu. Sesibuk apapun kita, ada hal-hal yang harus kita berjuang untuk kita bisa mengerjakannya. Karena tanpa perjuangan itu, kita jadi tidak bisa
menerima berkat-berkat yang baik yang dibilang di ayat di puisi ini. Dan di dalam firman Tuhan, khususnya bagian yang baru saja kita baca bersama-sama tadi, ada beberapa hal penting yang harus kita perjuangkan untuk kita kerjakan. Karena kalau kita tidak mau meluangkan waktu untuk itu, maka biasanya kita tidak akan bisa melakukannya. Apa yang harus kita perjuangkan? Ayat 8. Ayat 8 mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini adalah perintah keempat dari 10 perintah Allah. Perintah ini mengatakan supaya kita mengingat dan menguduskan hari Sabat. Perintahnya bukan ketahuilah hari Sabat. Perintahnya adalah ingatlah hari Sabat. Karena ingat dan tahu itu adalah dua hal yang berbeda. Kita bisa tahu akan segala sesuatu, tetapi kita tidak ingat akan yang kita ketahui itu. Dan mengenai hari Sabat, yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan bukan hanya sekedar kita tahu apa itu hari Sabat, tetapi kita juga harus mengingat apa itu hari Sabat. Ingat artinya tidak lupa. Jadi kita tidak lupa akan hari Sabat. Dan perintah di keempat ini mengatakan bukan cuma mengingat, tapi juga supaya menguduskan. Mengingat dan kemudian menguduskan hari Sabat. Menguduskan itu artinya, kalau dalam bahasa Alkitab, artinya adalah membuat pembedaan, memisahkan, mengkhususkan. Jadi menguduskan hari Sabat artinya kita membedakan satu hari, mengkhususkan satu hari menjadi hari Sabat untuk Tuhan. Nah, bagi orang-orang Israel ini berarti hari Sabtu, hari ke-7. Atau lebih tepatnya lagi dari hari Jumat malam sampai dengan Sabtu malam. Tetapi bagi orang Kristen ada perubahan. Hari Sabat itu artinya adalah hari Minggu, hari pertama. Nah, perubahan ini memang tidak dicatat di dalam kitab suci secara jelas, tetapi kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu terjadi perubahan dari sejak Perjanjian Baru, khususnya setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Yaitu 3 hari kemudian setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, yaitu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus bangkit di hari apa? Hari Minggu, hari pertama minggu itu. Inilah Paskahnya orang Kristen. Paskahnya orang Yahudi jatuh di hari Sabtu. Paskahnya orang Kristen jatuhnya di hari Minggu, karena Tuhan bangkitnya di hari Minggu. Lalu ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, ada bagian-bagian Alkitab yang menyebut hari apa dia menampakkan diri, itu pun juga sama, yaitu hari pertama minggu itu. Itulah hari Minggu. Dan kemudian peristiwa yang besar berikutnya lagi, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus. Ketika Roh Kudus Tuhan dicurahkan bagi semua orang percaya, itu terjadinya pada hari Pentakosta. Itulah juga hari Minggu. Hari Pentakosta sebenarnya bukan hari yang baru. Orang Yahudi pun juga merayakan hari Pentakosta. Dan hari Pentakostanya orang Yahudi itu jatuh pada hari Sabtu. Karena Paskahnya juga Sabtu, makanya Pentakostanya juga Sabtu. Tetapi hari Pentakosta di mana Roh Kudus diturunkan, hari Pentakostanya orang Kristen, itu terjadinya adalah hari Minggu. Nah, jadi Bapak-Ibu dan Saudara, kita bisa melihat di sini, sejak kematian Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan Allah sendiri membuat pembedaan. Hari Minggu merupakan hari yang khusus oleh Tuhan dipilih untuk melakukan berbagai peristiwa yang penting di dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus maupun peristiwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, dan kemudian peristiwa Tuhan mencurahkan Roh Kudus bagi para muridnya dan setiap orang yang percaya. Kalau Tuhan sendiri mengkuduskan, mengkhususkan, membedakan hari Minggu dibanding hari-hari yang lain, maka
sudah tentu saja kita sebagai orang yang percaya Yesus, kita harus juga